Terlahir kembali sejak tahun 2001, ini dia si sporty tapi kalem Honda Prelude. Dari sisi desain memang tidak segarang dari Civic Type R, tapi mobil ini juga tidak elegan seperti Honda Accord. Jadi, mobil ini adalah mobil yang memang didesain sebagai mobil yang sporty, tapi juga masih bersahabat untuk penggunaan harian. Sisi sporty dari Honda Prelude terlihat sekali dari lampu-lampunya yang memang didesain dengan sudut-sudut yang tajam dan agresif. Tapi ada sisi elegan dari list chrome di sini yang menandakan bahwa mobil ini bukan cuma sporty tapi memberikan kesan-kesan elegannya. Jadi itu tadi sporty tapi ada kalemnya. Nah, ini nih yang menarik dari Honda Prelude. Di sisi belakang, sportinya tuh kelihatan banget. Coupe banget nih, nunjukin coupe banget. Dengan yang melandai dari tengah ke belakang. Dan ini nih, dari sisi belakangnya mengingatkan sesuatu pada mobil yang ada di kartun Cars. Ini dia yang paling terlihat perbedaan dari Honda Prelude dan sedan-sedan Honda lainnya. Kalau sedan Honda yang lainnya seperti Civic dan Accord, itu ada 4 pintu, Prelude cuma ngasih 2 pintu. Jadi kesan sportinya dapet, tapi ini mobil ya, lo bisa lihat lah, masih kalem, keep calm man. Tapi masalahnya nih, ini mobil nggak cocok buat bawa keluarga karena tempat duduknya cuma ada 2 yang proper. Ingat ya, 2 yang proper. Meskipun sebenarnya ada tempat duduk lain di belakang baris pertama. Oke, jongkok dulu nih. Ngeliatin apa yang ada di balik peleknya. Bukan, kita nggak bakal ngomongin soal ukuran bannya, tapi kita ngomongin apa yang ada di baliknya. Ini dia. Yang menarik dari Honda Prelude, yaitu adalah kaliper rem Brembo, dan kalipernya itu juga ditulisnya adalah Prelude, bukan cuma Brembo. Faktanya, Brembo itu susah banget buat bisa nulis brand selain brand dia di dalam kaliper remnya dia. Dari sisi interior, Honda bilang Prelude itu adalah mobil yang nyaman dan membahagiakan orang. Jadi, masih banyak tombol fisik yang nggak semua ada di layar. Masih ada tombol-tombol fisik yang lo bisa lihat, ini banyak banget, gua ngeliat asik banget. Dan Honda benar-benar memikirkan sisi ergonomikal atau sisi keterjangkauan dari Honda Prelude ini. Tadi udah gue jelasin dikit ya soal interior yang dengan mobil 900 juta lo masih belum dapat kursi elektrik untuk pengemudinya, alias masih olahraga, sporty men. Nah, ini yang paling menarik sebenarnya dari Honda Prelude ini. Kenapa gue bilang ini yang paling menarik adalah fitur S Plus. S Plus itu adalah dimana meskipun ini adalah sebuah mobil hybrid yang itu pasti otomatis, Honda masih memberikan feel berkendara yang menyenangkan dari Honda Prelude ini, yaitu adalah adanya S Plus ini. Ya, apa sih S Plus? Sebenarnya S Plus itu begini, seperti model artificial perpindahan gigi, feel perpindahan gigi dari mobil-mobil manual. Nih masih ada gear shifternya nih di sini. Di sini masih ada pedal shift, di mana kalau misalkan memang membahagiakan atau memang sedang mengemudi mobil ini, terus rasanya aku pengen ya merasakan feeling dari sebuah perpindahan gigi, bisa nih pencet S Plus, kemudian pindahkan gigi via pedal shift. Nah, tadi kan gue bilang mobil ini adalah mobil yang romantis karena memang yang paling proper adalah kursi baris pertama, yaitu ada 2 kursi. Sebenarnya mobil ini tuh mobil 2 baris, tapi lihat sendirilah di belakang, kursinya tuh benar-benar yang nggak proper, kaki pun mungkin kurang masuk. Dan memang mobil ini adalah mobil yang untuk sebuah kebahagiaan atau mobil yang orang itu beli mobil ini buat seneng-seneng aja gitu. Tapi meskipun beli mobil ini buat seneng-seneng aja, Honda memberikan mobil ini bahwa mobil yang sporty tapi juga masih bisa dibilang cocok untuk penggunaan harian. Ini nih yang paling menarik dan yang paling dicari tahu soal Honda Prelude.
yaitu adalah apa yang ada di balik mesinnya. Mesin Atkinson Cycle berkapasitas 2 liter yang mampu menghasilkan tenaga hingga 139 PS dengan torsi 177 Nm. Dan yang paling menarik adalah ini mobil hybrid. Jadi masih ada bantuan dari motor listrik yang mampu memberikan tenaga hingga 184 PS dengan torsi 315 Nm. Jadi kalau digabung antara mesin ini sama motor listriknya, tenaga maksimal yang diberikan oleh Honda Prelude adalah 203 PS. Jadi kali ini konten kita bukan konten yang cuma misalkan statik-statik doang atau podcast doang, tapi kita bikin hybrid karena mobilnya mobil hybrid. Tadi kan gue udah sempet ada pembahasan ya Gus ya. Prelude itu hadir terakhir 2001. Yang dimana itu sebelum generasi ini hadir itu hanya berlangsung 5 generasi. Jadi generasi pertama itu pada tahun 1979 ya. Iya betul. 1979 terus juga gua lupa, mungkin bisa dikoreksi itu generasi keempat apa ketiga ya yang lampunya pop up. Ya, itu juga cukup ikonik tuh. Masalahnya lo tahu bukan karena ngelihat sendiri kan, tapi dari sebuah video game. Yaitu adalah Gran Turismo. Gua sejujurnya soal Prelude ini kalau soal secara nostalgia atau secara secara nama dan lain-lain sisi ikonik ya, lebih Civic. Cuma Prelude tidak kalah ikoniknya untuk beberapa orang. Ya terutama juga penggemar Honda. Tapi memang ini mobil cukup ikonik sih, bentuknya segala macam tuh menarik sih. Karena dia juga menghadirkan, tadi gue juga sempat ngobrol kalau sebenarnya yang ini itu nggak dikira atau bukan sebuah mobil yang kita mau bikin Prelude terus didesain untuk jadi sebuah Prelude, tapi sebagai mobil yang kita desainnya dulu, tiba-tiba dikasih nama Prelude. Dan gue juga dijelasin bahwa kalau Prelude itu seperti sebuah cerita atau dalam sebuah lagu intro Prelude gitu. Ya. Jadi gimana Gus? Dan juga mungkin gue tambahin sedikit ya. Jadi pada waktu itu sebenarnya Prelude ini tuh basisnya kan Prelude konsep namanya. Pernah nongol di Indonesia. Ingat gak lu? 2025. Iya, tahun lalu pernah nongol juga dan itu first time. Jadi jadi mobil ini sebenarnya adalah sebuah konsep yang menggambarkan mobil sport masa depannya Honda. Betul. Nah, kenapa bisa dinamakan Prelude? Sebenarnya mobil ini tidak direncanakan sebagai generasi berikutnya dari Prelude. Ketika udah jadi. Nah, kira-kira namanya siapa ya untuk mobil ini? Prelude. Karena kan ini Prelude sendiri itu kan kita teringat bahwa dia itu mobil coupe 2 pintu. Betul. Yang dimana dan juga secara desain dan secara feeling berkendara, mungkin kalau yang udah punya Prelude mungkin bisa lebih tahu dari kita itu fun to drive dan lain-lain gitu kan. Memberikan sensasi itu. Nah, di mobil ini dinilainya sebagai memiliki core seperti itu. Nah, itu yang pada akhirnya Honda ini, para petinggi-petingginya itu memilih ya udah kita namakan saja ini Prelude. Dan juga sebelumnya kan ini pertama kali diperkenalkan global konsepnya pada Japan Mobility Show 2023. Itu juga sebenarnya mobil ini tidak direncanakan untuk dipamerkan pada gelaran itu. Iya. Tapi karena petinggi Honda kayak ini mobil menarik nih kayak kalau bisa dipamerkan dan lain-lain. Ya udah akhirnya pada saat gelaran itu dipamerkanlah mobil ini dengan nama Prelude konsep. Nah, gini, ada satu hal yang menarik. Tadi gue lupa bahas. Jadi, ini mobil adalah kalau kita mobil hybrid itu pasti automatic dan ini pakai CVT. Yang paling menarik adalah Shift Plus-nya. Tadi kan gue udah sempat jelasin bahwa Shift Plus itu memberikan seperti artikulasi perpindahan gigi. Dan juga masih ada pedal shiftnya di sini. Jadi kalau misalkan orang yang senang nyetir dan merasakan sensasi perpindahan gigi itu masih bisa banget di mobil ini.
itu juga dipikirin sama orang-orang dari insinyurnya Honda, itu mikirin banget. Karena dia bilang tadi gue sempat ngobrol bahwa ada fitur yang ada penelitian yang mengatakan bahwa ketika kita merasakan satu kesenangan, kebahagiaan, itu suhu tubuh kita itu naik 1 derajat. Nah, itu juga jadi satu hal yang di-highlight sama si Prelude ini, sama para insinyurnya Honda di Jepang sana untuk menghasilkan atau merancang dari Prelude ini. Jadi dari kebahagiaannya, bagaimana cara gue sih bilang ini posisi menyetirnya enak banget. Posisi banget. Mungkin kalau ada beberapa orang yang bilang bawa sedan itu agak rasa tenggelam, ini enggak. Kalau secara duduk enggak, cuma kalau misalkan kita di jalan mungkin masih pendek banget ya. Iya. Gitu. Dan kemudian itu tadi adanya sensasi perpindahan gigi ketika orang yang dalam tanda kutip memang karena antusias itu pasti merasakan dan menikmati banget. Dan diharapkan ketika sudah menikmati, kemudian badan kita jadi lebih hangat, naik 1 derajat. Ya, itu konsepnya dari apa yang dipikirkan sama para insinyur dari Honda yang ada di Jepang. Dan unik ya, meskipun banyak orang yang di luar sana yang kayak kita berharap Prelude ada versi manualnya, cuma S Plus ini bisa menjawab kegalauan para otomotif entusias gitu ya. Keinginan itu. Dan S Plus ini untuk tadi Wahid bilang bahwa ini simulasi pergantian gigi yang sebenarnya di dunia otomotif itu udah bukan hal yang baru. Cuma di Honda di Honda ini baru teknologi yang tergolong baru. Ya, karena memang dan juga ada ini juga artificial perpindahan gigi, ada suara gitu. mesin bensin dan perpindahan gigi karena ini mobil cukup kedap dan hybrid awal itu kan biasanya kalau karena ini hybrid itu untuk torsi awal atau putaran bawah ini menggunakan motor listrik. Jadi nggak ada suaranya. Nah, ini dibikinlah artificial sound tersebut. Itu gue jadi ingat salah satu ya produk Korea. Itu juga ada yang artificial itu yang mobil listrik, sports car-nya mobil listrik. Dan juga ini mobil yang menggambarkan mobil sport masa depannya. Betul. Mobil sport hybrid masa depannya Honda. Itu dari Prelude adalah sebuah intro menuju ke situ. Satu menuju sports car-nya Honda yang sekarang menuju ke arah sports car-nya Honda dan intro dari sebuah perubahan elektrifikasi Honda. Jadi ada kemungkinan juga adalah sebuah prelude atau sebuah intro atau sebuah permulaan dari era sports car elektrifikasi dari Honda. Dan dia Prelude itu sejarahnya selalu menjadi yang pertama dalam produk Honda. Betul. Dalam menghadirkan pionirnya, intronya. Oke. Itu tadi pembahasan dari kita soal Honda Prelude yang dijual menariknya dijual di Indonesia itu di bawah 1 miliar, padahal di Jepang sana itu harganya di atas 1 miliar dengan range harga sekitar 925 hingga 975 juta. Masalahnya mobil ini untuk batch 1 dan batch 2 dengan kuota sekitar 100 unit sudah ludes. Jadi itu dia. Kalau sebenarnya masih bisa kalau mau pesan masih bisa. Cuma ikut batch selanjutnya yang kemudian batch selanjutnya itu ya indennya masih agak lama dan juga menunggu di mungkin pahit-pahitnya awal 2027. Karena Honda Prospect Motor sendiri juga harus meminta batch dari prinsipal Hondanya. Dan mobil ini masih CBU Jepang. Karena ini CBU Jepang juga. Dan juga produksinya masih sangat terbatas. Jadi rare item. Jadi buat para kolektor ini mobil keren. Dan CBU Jepang juga basis produksi globalnya emang di Jepang. Jadi Anda yang membeli ini harus mengantri dan ikut antrian sama pelanggan global secara internasional. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe video ini. Kalau misalkan pengen diskusi, kita buka komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga kunjungi TikTok, Instagram, dan media sosial kita lainnya di @bincang-bincang-mobil. Dan juga jangan lupa apa Gus? Websitenya bincang-bincangmobil.com. Soalnya kita punya banyak tulisan-tulisan artikel soal industri. Soalnya kita punya banyak tulisan-tulisan tentang produk industri dan juga opini dan story cerita soal mobil. Terima kasih, gue Rahman. Bagus. Dadah.